Pelaksana tugas Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan memberi imbauan ketat untuk mencegah meluasnya penularan Mpox di Indonesia dengan mengantisipasi masyarakat yang menunjukkan gejala Mpox. Kementerian Kesehatan juga telah menyiapkan 12 laboratorium untuk mempercepat proses pemeriksaan individu yang diduga terpapar Mpox. Orang-orang yang mulai menampakkan gejala gitu ya, demam gitu ya. Salah satu gejala utamanya adalah demam, walaupun juga ada asimptomatik gitu ya, tidak demam gitu karena masih masa inkubasi ya, karena penyakit ini inkubasinya 1 sampai paling lama 34 hari gitu ya, sehingga ini juga perlu kewaspadaan semuanya gitu ya, di pintu masuk dan di wilayah. Nah, di pintu masuk selain tadi pemantauan suhu tubuh gitu ya, kita selain juga pengamatan visual dari penumpang yang masuk gitu ya, kita juga akan membuat seperti kuesioner gitu ya, untuk kalau ada pertemuan internasional gitu kita akan edarkan bahwa mereka perlu mengisi data-data diri gitu ya, termasuk penyakit dan keluhan yang mungkin sedang mereka hadapi, dan kalaupun sakit tidak disarankan untuk melakukan traveling. Kan ini 12 laboratorium kesehatan masyarakat yang siap melakukan pemeriksaan Mpox ya, di Region 1 di Medan ini untuk mengcover sebagian. Kasus cacar monyet atau Mpox kembali menjadi perhatian. Organisasi Kesehatan Dunia WHO menetapkan wabah monkeypox di beberapa wilayah Afrika sebagai darurat kesehatan masyarakat. Kementerian Kesehatan juga telah menyiapkan 12 laboratorium untuk mempercepat proses pemeriksaan individu yang diduga terpapar oleh Mpox. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait dengan wabah monkeypox, kita telah terhubung dengan Siti Nadia Tarmizi selaku Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan. Selamat sore Bu Nadia, apa kabar? Selamat sore Mas Jamal, salam sehat. Salam sehat. Bu Nadia, bagaimana perkembangan Mpox di Indonesia? Apakah benar sampai dengan Agustus ini sudah ada 88 kasus dan paling banyak ada di Jakarta? Iya, jadi Mpox di Indonesia itu total ya sejak tahun 2022 itu ada 88 kasus. Hmm. Kita tahu di tahun 2022 itu dilaporkan 1 kasus ya, awalnya itu adalah import dari luar ya, dan polanya masih sama, terjadi pada kelompok yang melakukan perilaku seks beresiko, yaitu khususnya kalangan LSL. Nah, di tahun 2024 ini ada 24 kasus dilaporkan. Jadi kalau kita lihat 2023 itu kita mendapatkan kurang lebih mendapatkan kurang lebih 63 kasus Mpox ya. Jadi memang kalau kita lihat penambahan atau penyebarluasan Mpox ini sangat berbeda dengan COVID ya, karena memang penularannya kontak langsung dan juga jumlah kasusnya jauh lebih sedikit dibandingkan COVID. Oke, baik Bu Nadia, Anda tadi sempat sampaikan bahwasannya paling banyak adalah terjadi pada kasus LSL begitu atau homoseksual. Artinya ini juga bisa terjadi kepada kelompok dengan heteroseksual begitu yang lawan jenis? Ya, iya sangat memungkinkan ya, karena kemudian kalau terjadi transmisi dari kelompok yang kemudian dia itu adalah homoseksual ke kelompok yang heteroseksual. Jadi karena prinsipnya adalah penularan yang terjadi karena perilaku seks yang beresiko. Nah, perilaku seks yang beresiko ini umumnya terjadi pada kelompok-kelompok tertentu ya, seperti kelompok LSL ataupun juga kelompok heteroseksual, tapi mungkin yang tidak setia dengan pasangannya ya, jadi berganti-ganti pasangan. Baik, artinya memang kewaspadaan untuk seluruh masyarakat begitu ya, tidak hanya untuk kelompok tertentu. Lantas, apa upaya yang sedang dilakukan oleh pihak Kemenkes untuk menanggulangi penyebaran ini, terutama tadi sudah disebutkan ada 12 laboratorium yang dipersiapkan? Iya, jadi yang harus dipahami ya bahwa kita sebenarnya kan bukan kasus pertama ya, kasus ini kan sudah ada di 2022 dan 2023, dan tidak ada perubahan pola peningkatan ataupun case fatalitas daripada Mpox ini. Sehingga tentunya strategi kita masih sama ya. Pertama tentunya
untuk deteksi dini kita tetap lakukan ya, bagaimana kemudian kita melakukan penemuan secara aktif dari kasus, kemudian pemeriksaan kontak ya, kemudian penyiapan laboratorium tadi ya, saya sampaikan bahwa ada 12 laboratorium pemeriksaan untuk Mpox ini yang bisa digunakan dan tersebar secara merata di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, kemudian juga di Papua ya untuk bisa melakukan pemeriksaan ini, termasuk juga di Bali dan di NTB. Nah, selanjutnya kita menyiapkan vaksinasi untuk kelompok yang beresiko, yaitu tenaga kesehatan dan juga kelompok LSL. Pengobatan kita tahu ini tidak ada pengobatan khusus ya, Mas Syamar ya. Jadi Hmm, pemberian terapi yang ya. sifatnya mengatasi gejala atau simptomatik ya. Kemudian juga kalau memang ada kebutuhan untuk pemberian antivirus, diberikan antivirus yang general. Jadi memang tidak ada antivirus yang spesifik atau pengobatan yang spesifik. Baik, Bu Nadia, ini menarik bahwa kalau kita lihat dari gejala Mpox ada demam, kemudian sakit kepala, nyeri otot dan juga kelelahan. Sesuatu yang mungkin biasa kita rasakan ketika terserang influenza ataupun juga sakit atau tidak enak badan gitu bisa dibilang. Lantas bagaimana cara bisa membedakan antara kita sakit Mpox ataupun tidak secara lebih dini? Ya, kan dikatakan bahwa masa inkubasinya itu antara 1 sampai 34 hari ya. Hmm, Dan kita lihat juga pola daripada Mpox di Indonesia itu 97% gejalanya ringan. Jadi yang khas daripada Mpox itu adalah munculnya ruam-ruam ya, ya, seperti vesikel ya atau bentol merah yang ada cairan ya, seperti gambaran cacar lah gitu ya ya, Mas Syamar ya, yang terutama pada wajah ya, itu yang khas sekali. Kemudian bisa juga pada tangan walaupun sedikit, dan di sekitar anus ataupun alat kelamin kita. Jadi ya. memang itu tanda-tandanya dan kemudian diiringi dengan gejala-gejala tadi ya, seperti demam, tidak enak makan, rasa lelah dan sebagainya. Itu ada gejala-gejala umum yang terjadi pada Hmm, orang-orang yang terinfeksi dengan virus. Nah, tapi yang khas buat Mpox ini adalah munculnya ruam-ruam kemerahan tadi ya. Jadi ruam bernanah atau muncul keropeng ya, itu ya. seperti gambaran cacar lah ya Mas Syamar ya. Itu yang menjadi khas. Nah, oleh karena itu begitu ada tanda seperti itu ataupun misalnya kita sebelumnya punya riwayat ya mengunjungi orang yang sakit Mpox ataupun Ya. berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan yang merawat Mpox ya, di luar negeri ataupun di dalam negeri untuk kalau kita memiliki gejala dan muncul ruam segera bahwa kita mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pengobatan. Jadi ini penting sekali untuk pemahamannya apalagi juga di anak-anak ya. Di anak-anak itu kan memang tidak ada perilaku beresiko jadi memang kita harus Ya. memperhatikan kontak langsung yang terjadi pada anak-anak. Baik, artinya kita juga tidak bisa untuk self-diagnose sendiri begitu ya Bu ya, harus ada pemeriksaan lanjutan yang dilakukan oleh fasilitas kesehatan. Ya, baik. Bu Nadia, berkaitan dengan anjuran dari Kementerian Kesehatan bagi masyarakat yang mengalami gejala Mpox untuk segera memeriksakan diri, lantas bagaimana dengan kesiapan dan juga optimisme dari Kementerian Kesehatan bahwasanya obat-obatan dan juga fasilitas ini bisa mengakomodir untuk kasus Mpox di Indonesia? Ya, jadi kalau kita lihat ya bahwa untuk obat-obatan kan tidak ada yang spesifik ya, jadi Hmm, bisa menggunakan berbagai ya, antivirus ataupun misalnya kalau untuk gejala-gejala simptomatiknya itu kita bisa berikan obatnya dan tersedia ya seperti paracetamol ataupun kemudian untuk anti nyeri, anti panas ya kalau dia ya, demam atau batuk dan sebagainya. Nah, yang tentunya menjadi concern kita saat ini adalah vaksinasi ya atau vaksin yang akan hmm, kita berikan kepada tenaga kesehatan yang beresiko karena dia akan terpapar langsung dengan Mpox, tapi tentunya sasaran vaksinasi nakes ini masih terbatas dulu pada daerah-daerah atau provinsi-provinsi yang melaporkan adanya kasus ya, seperti di Banten, Jawa Barat, kemudian Jawa Timur, Jawa Tengah, dan juga Kepulauan Riau. Nah, nanti yang utama ini adalah kita akan berikan vaksinasi ini kepada kelompok yang melakukan seksual beresiko tadi atau kelompok ya. LSL tadi. Karena penularan dari homoseksual ini bisa terjadi ke heteroseksual kalau kemudian dia punya pasangan perempuan juga ya atau sebaliknya perempuan itu punya pasangan laki-laki seperti itu. Artinya dia melakukan hubungan seks juga dengan laki-laki atau dengan perempuan. Nah, kalau kita lihat sasaran vaksinasi kita itu kurang lebih 2.200 dan kita sudah punya
cukup jumlah vaksin ya untuk diberikan kepada sasaran vaksinasi kita ini. Baik, Dokter Nadia, terima kasih banyak atas informasinya. Kita harapkan bahwasanya penyebaran Mpox di Indonesia bisa ditekan. Terima kasih, Dokter, atas informasinya. Selamat bertugas kembali, selamat beraktivitas, salam sehat.